وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما صدق الله العظيم. Al-Mukarram al-Muhtaramun, yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang berkesempatan hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua Musholla Darul Hasanah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf baru malam hari ini kami bisa memenuhi permohonan dari pengurus mushola untuk bisa hadir baikar maghriban Asmaul Husna di mushola ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati kawan-kawan dari Bang Japar yang hadir beserta seluruh rombongan, insyaallah mudah-mudahan semuanya berada di dalam rahmat Allah. Kawan-kawan Laskar Asmaul Husna dan baikar maghriban 99 yang insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib dan isya musholla Darul Hasanah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul bersama dalam rangka ta'lim rutin yang dilaksanakan oleh baikar maghriban Asmaul Husna setiap hari Rabu malam Kamis yang berkeliling dari satu masjid ke masjid dan satu mushola ke mushola, dari satu langgar ke langgar yang ada di kota Palembang ini dalam rangka melaksanakan kegiatan ta'lim maghriban dari maghrib sampai ke isya dengan agenda acara kami sholat maghrib berjamaah, ta'lim rutin sampai isya, azan isya menjelang isya, lalu kemudian sholat isya berjamaah dan kemudian kami pamit pulang. Dan ini kegiatan yang sudah kami lakukan di pekan ini adalah edisi yang ke-14. Jadi mushola ini adalah edisi yang ke-14. Kami melaksanakan takliman rutin. Doakan kami dari baikar maghriban Asmaul Husna mudah-mudahan istiqomah untuk terus berkeliling di masjid-masjid dan mushola-mushola yang ada di kota Palembang ini. Dalam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri taula dan umat, sosok manusia yang paling agung. Beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak kita semua yang hadir di sini dan seluruh keluarga besar kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pekan yang lalu di pengawal tahun baru Januari kami sudah membahas tentang fadilah waktu. Bagaimana Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Demi masa kata Allah illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, lalu kemudian mereka beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, di jalan kebenaran, wa tawassaw bil sabr, dan saling menasihati di jalan kesabaran. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang satu tema makna dari sebuah kejujuran. Bagaimana yang dibutuhkan di dalam hidup ini adalah bagaimana kejujuran ini bisa menapak seseorang menuju sebuah kesuksesan. Karena kata salah satu artis di Indonesia ini, wong jujur itu cuma ada di komik. Jadi saking saronya di wong jujur ini Pak, wong jujur itu cuma ada di komik. Cuma ada ceritanya, tak kati aslinya.
Kenapa kita tidak bisa jujur? Karena itu tadi, iblis setan ini selalu menggoda kita untuk berbuat curang. Yang di kantor digoda untuk korupsi, yang berdagang digoda untuk ngurangi timbangan. Tadi anak lewat sini, lewat pasar banyak jual jeruk, jual salak, jual apa. Itu para pedagang digoda oleh iblis untuk berdagang secara tidak jujur. Mereka mempermainkan timbangan untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka tidak sadar kalau kelak di akhirat kecurangan yang mereka lakukan itulah bakal dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lagi ada satu waktu kata Allah, ada masanya al-yauma nahtimu ala afwahihim, mulut kamu dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong tangan kamu. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi kaki kamu terhadap apa yang pernah kamu perbuat. Jadi kita buat orang-orang yang tidak jujur ini, Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kelak kebingungan. Pak mana kita akan bersaksi di hadapan Allah tentang kebohongan-kebohongan yang kita lakukan. Dahulu kala ada seorang bernama Nuh bin Maryam. Nuh bin Maryam ini, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya dijelaskan, punya anak yang sangat cantik. Nuh bin Maryam ini punya anak betina yang sangat cantik, dan dia sendiri adalah dari keluarga yang terpandang, Pak. Saudagar yang kaya raya. Nuh bin Maryam ini, Pak, saking peningnya kepalanya punya anak cantik ini. Anaknya ini dilamar oleh wong, Pak. Baik pejabat, baik wong hebat, baik wong kayo, ngelamar untuk menjadikan anaknya Nuh bin Maryam itu menjadi istrinya. Tapi tak ada satupun daripada lamaran ini diterima oleh Nuh bin Maryam. Saking kepentingnya dia nak memilih siapa yang bakal calon mendampingi anaknya. Sampai kemudian Nuh bin Maryam ini menangis, Pak, pening dia. Akhirnya dia punya kebun, punya sawah lah kalau bahasa kita nih, Pak, yang cukup luas. Dia panggil dia punya pembantu bernama Mubarak. Kata dia, Mubarak, kau tunggu ke dulu kebun aku nih. Kau tinggal di sana, kau tunggu ke kebun aku. Siap Tuhan. Ditunggukannya lah oleh Mubarak ini, Pak. Sebulan, 2 bulan ditunggukan. Akhirnya Nuh bin Maryam bermainlah ke ladang kebunnya itu. Sampai di kebunnya beristirahat, Nuh bin Maryam manggil Mubarak tadi. Coba kau sini dulu. Petek dulu aku anggur di kebun itu. Aku nak nyicipinya. Bergegaslah Mubarak mengambil anggur yang ditanam itu, Pak, di kebunnya Nuh bin Maryam tadi. Begitu dia petek, dikasihkanlah sama tuannya ini, tuan anggurnya. Begitu dicicip sama Nuh bin Maryam, masem. Anggur ini masem. Kata Nuh bin Maryam, coba kau ambil ke yang lain. Pergi lagi lah Mubarak ini ke pohon yang lain, dia ngambil lagi anggur lagi, Pak. Dijuknya lagi dengan tuannya. Begitu dicicip sama Nuh bin Maryam, anggur ini masuk lagi. Kata Nuh bin Maryam, Mubarak, sudah berapa lama kau tinggal di kebun ini? Kurang lebih 2 bulan, Tuan. Tak madai kau 2 bulan ini. Tak tahu yang mana anggur yang manis, yang mana anggur yang masem. Adai kau selama 2 bulan tinggal di sini, tak pernah tahu yang mana pohon yang anggurnya manis, yang mana pohon yang anggurnya masem. Apa tak pernah kau cicip ya anggur di sini? Apa dijawab oleh Mubarak? Wahai Tuan, kau memerintahkan aku di sini untuk menjaga kebunmu, bukan untuk mencicipi. Maka sesuai dengan amanatmu, aku cuma jaga baik, tak pernah aku cicip. Kaget, Pak, Nuh bin Maryam. Ini dia punya pembantu, Masya Allah, amanah nih, luar biasa. Luar biasa nih. Lalu kemudian lagi santai Nuh bin Maryam panggil Mubarak. Mubarak, sini kau. Ada apa wahai Tuan? Aku nak nanya dengan kau. Aku ni peningnya. Ngapo? Kau kan tahu aku ni punya anak gadis cantik pula. Ya Tuan. Lah banyak ni yang nak lamar anak aku ni. Sampai aku ni bingung dewe. Kalau ku kawin ke dengan si A, kaget si B marah. Ku kawin ke dengan si B, si C marah. Wong hebat-hebat kalau yang lamar anak aku ni. Pejabat, wong kaya raya, saudagar. Sampai aku ni kebingungan. Siapa lah yang cocok jadi menantu aku? Mana pendapat kau, Mubarak? Kata Mubarak, wahai Tuan, tergantung dengan kau.
Lalu orang-orang kafir zaman dahulu memilih kemantu, ya nak dijadikan pasangan untuk anaknya, dia milih wong yang kayo-kayo, yang hebat-hebat, yang saudagar kayu. Ada lagi orang-orang Yahudi, dia memilihkan anaknya sesuai dengan ketampanannya, kebelagaannya. Siapa tampan, siapa belaga, jadikannya menantunya. Tapi kalau Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, memerintahkan kita memilih pasangan sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya. Tinggal kau nak milih, nak mantu yang hebat, berduit, saudagar kayu, apa nak menantu yang tampan belaga, apa menantu yang nak punya iman dan takwa yang kuat. Apa kata Nuh bin Maryam? Kalau macam itu, aku nak milih yang kata Rasulullah SAW. Aku nak milih menantu yang punya keimanan dan ketakwaan yang bagus. Dan menantuku adalah kau. Karena ku timbang, kau adalah orang yang amanah, kau adalah orang yang jujur, dan kau taat beribadah. Masya Allah. Apa kata Mubarak? Wahai Tuhan, aku ni cuma pembantu kau. Suruhan kau, pegawai kau. Manalah mungkin aku nak kahwin dengan kau. Tidak ada yang tak mungkin. Karena kau kuanggap sudah amanah dan jujur, maka kau kujadikan menantuku. Kawinlah akhirnya Mubarak ini dengan anaknya Nuh bin Maryam ini, dan punya anak namanya Abdullah bin Mubarak. Kalau kalian buka di Google itu siapa Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak adalah seorang ulama fikih terkenal, seorang ulama fikih terkemuka, lahir dari kedua orang tua yang jujur dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Allah katakan walau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, dibukakan pintu keberkahan dari langit ini. Jadi kalau kita hidup ni susah, hidup kita ni susah, tak naik-naik derajat kita, coba periksa dulu Pak. Jangan-jangan kita ini tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan-jangan kita ni selalu berbohong. Jangan-jangan kita ni hidupnya tidak jujur, baik laki, baik bini. Ternyata sebuah kejujuran ini membawa sebuah kesuksesan. Bukan main seorang Mubarak, pembantu yang tak kasih harta, modalnya cuma kejujuran, bisa kawin dengan anak wong saudagar yang kaya raya. Nah, ini hiburan buat bujang-bujang buntu ini nama saudagar itu. Banyak buntu Pak bujang kita ni. Walaupun buntu, kalau kamu jujur, ada harapan senang. Ini sudah buntu, tak jujur pula, raya jahat pula deh, mati ngantu model macam ni. Tapi kalau kita berbuah dengan kejujuran, kita istiqomah dengan kejujuran kita, ada masa senangnya hidup ini, Pak. Makanya di dalam menjalani kehidupan ini, kejujuran itu buah utama untuk menggapai sebuah kesuksesan. Dimanapun kita. Nak kita sebagai saudagar, nak kita sebagai pedagang, nak kita sebagai pegawai. Apapun itu, kalau kita lakoni dengan sebuah kejujuran, maka insya Allah kehidupan kita bakal disukseskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu pernah tak dengar cerita bapak yang jujurnya luar biasa, Pak? Waktu ketika hiduplah seorang bapak-bapak yang luar biasa jujur, Pak. Terkenal di kampung itu, bapak ini adalah manusia yang paling jujur di kampung itu. Kali hari, bapak ini nak nebang pohon di hutan. Seperti biasa, dia melewati jembatan untuk nyebrang ke hutan itu dari rumahnya, untuk sampai ke hutan tempat dia nebang kayu. Tapi subhanallah, hari itu kapaknya nyampak, Pak. Kapak untuk nebang pohon yang biasa dia pakai nebang pohon nyampak ke sungai. Nangislah bapak ini di pinggir sungai itu teraung-raung, Pak. Pokoknya nangis seduh-seduh. Saking kepuasnya dia nangis, penunggu sungai itu keluar. Uji jin penunggu sungai, "Woi, Pak, ngapo kau ni? Cak budak kecil bae nangis." Uji bapak itu, "Kapak aku nyampak. Inilah kapak aku sikok-sikoknya yang kupakai untuk nyari kayu di hutan. Nyampak, tak bisa lagi aku nak nyari duit." Kata jin penunggu sungai itu, "Bapak tenang, jangan sedih. Aku cari kau." Nyelamlah jin penunggu sungai tadi, Pak. Begitu nyelam, naik ke pucuk, bawa kapak dari emas. Kata jin ini bukan kapak kau. Geleng bapak ini. Bukan, ini bukan kapak aku. Nyelam lagi jin tadi, Pak, ngawak kapak dari perak pula. Ini bukan kapak kau. Bukan itu kapak aku. Kapak aku gagangnya kayu, besinya besi baru. Nyelam lagi jin ini, Pak, ke dalam saat. Begitu naik, ngawak kapak bapak ini yang nyampak itu. Ini bukan kapak kau. Nah, yalah jin, inilah kapak aku.
Apa kata jin itu? Karena kau jujur, kapak dari perak ini, kapak dari emas ini, dan kapak kau yang asli ini kunjuk ke dengan kau. Masya Allah. Buah dari sebuah kejujuran tadi, Pak. Digoda dia dengan kapak dari perak, tak tergoda. Digoda dengan kapak dari emas, dia tak tergoda. Dia tetap mengakukan itu bahwa bukan punya dia. Ada tak kira-kira orang cak bapak ini? Langsung terpeci kapak kamu nyampak dari emas tadi keluar. Yolah lah itu kamu sambut. Yolah jin, inilah kapak aku. Ngecak kapak Bang Jafar dari emas aja ngecaknya. Tapi bapak ini jujur. Kalau kita nak berbudi mungkin dapat kapak yang dari emas. Baik, tak dapat yang dari perak. Tapi karena bapak ini jujur, boleh kapak dari emas, boleh kapak dari perak, boleh kapak dia aslinya. Senanglah bapak ini, pekan berikutnya dia nak ke ke hutan lagi. Nangis lagi bapak ini di pinggir sungai. Begitu nangis terseduh-seduh, jin keluar lagi. Uji jin, ngapo lagi kau ni Pak? Nyampak lagi apa kapak kau? Bukan jin, bukan kapakku yang nyampak, bini aku yang nyampak. Rupanya dia nak pergi sama bininya ke hutan, nak nebang kayu, bininya terpeleset, Pak. Nyampaklah bininya jero sungai itu. Oh Jin, lama aku sudah kahwin puluhan tahun dengan biniku tu. Tolong Jin, cari ke. Ya sudah, kau jangan nangis. Uji Jin ini. Bapak diamlah di sini mentep-mentep. Aku cari ke bini bapak. Nyelemlah Jin. Saat begitu nyelam, Jin langsung naik ke pucuk, Pak. Ngawak betino. Luna Maya. Jin itu ngomong, ini bukan bini kau. Langsung manggut. Bapak itu, yolah Jin, inilah bini aku. Marah jin itu. Aku kenal kau ini wong yang paling jujur. Kau kugoda dengan kapak dari emas, kau tak tergoda. Digoda dengan kapak dengan perak, kau tak tergoda. Tapi ngapus kali ini kau dengan Luna Maya baik kau sudah tergoda. Ngapa kejujuranmu itu sudah hilang? Kata jin ini tadi. Apa dia jawab bapak itu? Aku takut jin. Kalau kau naik ngawak Luna Maya, kau omong ke bukan bini aku. Kaget kau nyelam lagi ngawak Dewi Persik, kau omong ke bukan bini aku. Kaget kau nyelam lagi ngawak bini aku yang asli, kau omong ke itu bini aku. Kaget Luna Maya dengan Dewi Persik, kau unjuk kalau dengan aku. Aku tak sanggup jin, si kok ini lagi aku lasaro kata. Rupanya takut bapak itu. Cak mari kan dia dapat kapak perak, kapak emas, pikir hatinya Luna Maya dengan Dewi Persik nak diunjuk ke kalau, ya. Artinya sebuah kejujuran itu sangat berharga, Pak. Dan ternyata kejujuran itulah yang mampu mengantarkan kita pada sebuah kesenangan, Pak. Baik kesenangan dunia, apalagi kesenangan akhirat. Maka daripada itu Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berusahalah di dalam sebuah kehidupan ini untuk kita menghadapinya dengan sebuah kejujuran, Pak. Dan Rasulullah SAW terkenal sebagai manusia yang jujur, Pak. Kenapa Sayyiduna Khadijah itu begitu terpaku dengan Rasulullah? Apa yang membuat Khadijah itu jadi senang, Pak, dengan Rasul? Coba Bapak buka sejarahnya. Apa yang membuat Rasulullah itu disenangi oleh Sayyiduna Khadijah? Mengapa Khadijah itu jatuh cinta? Khadijah itu terhormat, Pak. Seorang saudagar yang kaya raya, Pak. Apa ternyata yang membuat hati Khadijah ini terpaku dengan Rasulullah? Satu, karena kejujuran Rasulullah SAW. Rasul SAW ini, Pak, selalu membawakan dagangannya Khadijah. Jadi Khadijah ini saudagar, pedagang. Rasulullah ini ngambil kedagangan jualan Khadijah, dijualnya ke Sam sama Rasulullah. Yang bikin Khadijah ini heran, setiap Rasulullah ini membawa barang dagangan selalu habis terjual, Pak. Dan yang kedua dari pembantunya Khadijah, beliau menceritakan bahwa Muhammad ini Masya Allah Khadijah. Kenapa kata Khadijah? Ini lanang jujur nian. Ini lanang Masya Allah. Kalau Rasulullah itu berjualan, ini berapa? Ini sekian modalnya. Terserah kau nak lebih ke berapa. Kira-kira bahasanya macam itu, Pak. Yang baik dikata ke baik, yang buruk dikata ke buruk. Beda dengan kita, Pak. Cobalah kamu beli durian dari mana, Pak? Bang, manis. Oh, manisnya ini. Oh, mantapnya dari Batang, masak di Batang ini. Kapan kita sampai rumah dibelah? Campak. Dibelah, busuk. Itu mudah ke kalau, Pak. Dari mana dia nak tahu Batang itu manis apa tidak? Dia nanamnya lagi tak takuan tukang durian ini. Nah, mudah-mudahan dia dengar tukang durian ini. Dari mana kamu nak tahu durian ini manis? Kita nanamnya tidak. Kita belinya juga borongan baik, Pak, lewat Batang. Kata kami manis tak? Belum tahu, Pak. Namanya barang di dalam. Mungkin manis, mungkin tidak. Atau pecah di kuto tu dibelah, Pak. Kapan dicicip dia campak, balik ke pacak. Makan di sana lah tadi. Dibelah ke kapan kita cicip manis misalnya, baru kita makan. Boleh lah laskar balik dari sini, Beromi. Aku jadi toke malam ini. Makan durian dulu kita di kuto.
Kapan dia dibelah manis, baru makan. Kapan tak manis, dibuang. Ya, boleh Pak. Tapi kalau kita nak memastikan barang itu manis, belum tentu kita tahu Pak. Apalagi pedagang-pedagang di pasar-pasar itu galak ngurangi timbangan. Waduh, Masya Allah Pak. Untung tak seberapa, selesai tak seberapa, azabnya luar biasa di akhirat kayak gitu. Tadi dalam Al-Quran Allah katakan, ada satu waktu mulut kamu dikunci yang ngomong tangan, yang bersaksi kaki terhadap apa yang pernah kamu perbuat. Kalau ini sudah terjadi Pak, apa yang kira-kira kita bisa sampaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka daripada itu Bapak Ibu para jamaah semua insya Allah dimuliakan oleh Allah, berdaganglah seperti apa yang diajarkan Rasulullah. Karena buah dari kejujuran yang dilakukan oleh Rasulullah inilah, kemudian Sayyidina Khadijah terpana Pak dengan Rasulullah. Terpikat karena buah kejujurannya ini, Rasulullah itu bukan melamar, Rasulullah itu dilamar oleh Sayyidina Khadijah untuk menjadi suaminya. Walaupun akhirnya Rasulullah yang melamar Khadijah Pak, tapi luar biasa. Kita kan selama ini tahu cerita bahwa Rasulullah itu miskin, susah, bukan miskin Pak. Rasulullah itu lebih kurang bersahaja. Bersahaja. Kenapa? Khadijah itu dilamar sama Rasul Pak, mahar mas kawinnya kurang lebih unta sekitar 20 ekor sama gawak-gawaan. Itu kurang lebih 1,3 miliar Pak. Kalau di duit kita sekarang, lamaran Rasul untuk Sayyidina Khadijah itu 1,3 miliar Pak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sebagai pemuda yang giat nyari duit Pak. Rasulullah dari kecil sudah mengembalahkan kambing, besar dikit sudah mulai berdagang, sudah mulai usaha. Bukan cak kita nada terus dengan wong tua. Sampai ke kawin masih nada dengan mak bapak. Bini kita bunting, minta melahir ke, minta bayar ke maknya. Tolong lama bini aku nak melahir ke, ya Allah jimaknya. Dari ngandung ke kau sampai bini kau ngandung, aku nanggung ni. Karena kita pemalas. Rasulullah SAW Masya Allah Pak. Dari kecil sudah berdagang, sudah mengembala, sudah usaha. Kumpulah duitnya banyak Pak. Dia lamar seorang wanita bernama Khadijah 1,3 miliar. Aku nak nanya bapak di sini ada ngelamar bini kamu 1,3 M? Paling mas kawin setengah suku itu. Ngutang pula sedikit, bukan tunai. Tapi Rasulullah SAW luar biasa Pak, dilamar oleh Khadijah. Kenapa? Karena buah dari sebuah kejujurannya. Maka daripada itu kalau bapak-bapak sanggup menjadi manusia yang jujur, yakin dan percayalah hidup kita tidak susah. Memang nggak ngomong Pak, mak ini hari nyari yang haram lagi saro, apalagi yang halal. Itu omongan wong yang tidak benar Pak. Omongan wong yang tidak benar. Sih kok lagi wong nggak ngomong aku nih, mulut be jahat, hati aku baik. Dari mana? Kalau hati baik, mulut pasti baik. Mana ada kamu kalau dengar macam ini Pak? Aku ni mulut baik, aku ni jahat, hatiku baik. Mana baca apa yang keluar dari mulut, pancaran dari hati. Kalau hati baik, pasti yang keluar baik. Kalau hatinya jahat, pasti keluarnya jahat. Ada kata istilah macam itu. Jadi kalau dia mulutnya jahat, pasti hatinya jahat pula. Kalau yang hatinya baik, tak mungkin mulutnya bisa jahat. Jadi Bapak Ibu, kawan jamaah semua insya Allah dimuliakan oleh Allah, terutama para laskar-laskar Asmaul Husna, menjadilah semua insan yang jujur. Insya Allah dengan kejujuran kehidupan kalian dan derajat kalian bakal diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita tadi tentang Mubarak yang saya ceritakan, bisa menikah dengan seorang putri yang saudagar, yang kaya raya dengan harta yang berlimpah, buah dari sebuah kejujuran. Rasulullah SAW disukai oleh Sayyidina Khadijah juga karena kejujurannya. Abu Bakar bin Siddiq bisa menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Rasul karena kejujurannya. Artinya sebuah kejujuran benar-benar akan membawa kita kepada sebuah kesuksesan. Untuk itu mari kita menjadi seorang laskar yang jujur, menjadi seorang pribadi yang jujur, menjadi seorang pegawai dan jujur, termasuk bapak-bapak menjadi seorang kepala rumah tangga yang jujur. InsyaAllah mudah-mudahan tausiah singkat dari saya ini bermanfaat. Ada salah saya minta maaf kepada Allah, minta ampun. Kalau ada waktu menjelang waktu Isya, mungkin ada bapak-bapak atau para jamaah yang pengen bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita akan tutup untuk persiapan sholat Isya berjamaah. Mudah-mudahan manfaat. Jaturi kalau ada yang nak nanya sebelum saya tutup majelis malam hari ini dengan doa. 7:04 baru. Mungkin 10 menit lagi sebelum azan Isya berkumandang. Ada bapak-bapak yang pengen bertanya atau ibu-ibu? Oke, berarti paham kalau alhamdulillah. Kalau ngajar orang pintar dulu mah cepet Pak.
cepat paham. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.